Independence or dependence? Saudara pasti mungkin agak bingung, tapi saya harap tidak ya, karena pas sekali dengan bulan Agustus ya, Independence Day, hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya, selama sebulan nanti kita akan berbicara tentang independence dan dependence. Saudara yang saudara pernah mengikuti tema-tema di Menara Doa Jakarta, ya, saya harap itu tidak ditinggalkan, tidak dihilangkan, tetapi itu harus mengikuti, harus tetap ada di dalamnya. Ya, tidak berarti udah selesai tema yang kemarin tuh sudah selesai, sudah kita taruh begitu saja. Tetapi tema yang Tuhan berikan itu tetap melekat, tetap mengikuti ya. Di dalam ke depan ini tema apapun ini tetap terus, yang kemarin tuh jangan pernah kau tinggalkan, jangan pernah kau lupakan. Tapi biarlah itu tetap terus mengiring, mengikuti perjalanan kita. Amin. Sejak awal manusia itu diciptakan serupa dengan gambar daripada Tuhan Allah Bapa. Amin. Artinya kalau manusia itu diciptakan serupa, berarti memiliki kebersamaan sifat-sifatnya dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Kalau dia berkata, ya kita baiklah, kita akan membacanya saja dalam Kejadian yang sudah sering kita baca. Kejadian 1 ayat 26. Kita mau baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sampai di situ. Ya. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, tidak pakai model lain, saudara. Tidak memakai gambar yang lain. Ya. Dia tidak memakai gambar malaikat. Ya. Dia tidak memakai gambar burung atau peri atau apapun. Dia memakai gambarnya sendiri. Gambar daripada dirinya sendiri, itu yang dipakai. Oleh karena itu manusia dikatakan makhluk ciptaan yang sempurna, karena yang menciptakan adalah sempurna ya. Di dalam kesempurnaan daripada sang pencipta ini ya, dia menciptakannya dengan demikian rupa. Gak tahu bagaimana caranya, tapi kalau dia menciptakan kita hanya dengan tangannya dari tanah liat, ya, bagaimana dia bisa membuatnya sedemikian rupa, detailnya, ya sedemikian rupa, itu luar biasa, saudara. Ya, mungkin saudara bisa mendapatinya banyak ada tukang pahat atau lukis atau yang dengan tangan begini aja membentuk. Tapi mereka tidak dengan tangan, kebanyakan dengan alat atau apa ya. Tetapi tangan Allah itu sendiri menciptakan saudara dan saya sedemikian rupa. Amin. Tapi kalau hanya dengan tangannya yang luar biasa, the creator, dia sudah menciptakan seperti patung begitu. Tapi kalau hanya begitu saja, tidak berguna. Tidak akan bisa ada sesuatu yang membuat image-nya dia tuh nempel di situ. Walaupun tangannya dia yang memegang tanah liat tersebut. Walaupun tangannya dia yang membentuknya. Tapi setelah dibentuk begitu saja, sekalipun dari sang pencipta itu sendiri, tidak berarti apa-apa. Belum tentu image-nya dia untuk bisa masuk. Bagaimana caranya supaya mereka, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menciptakannya itu manusia ini serupa dengan gambarnya. Bukan luarnya yang sama serupa. Bukan dari bentukan luar ini, mata, segala itu yang serupa.
Tetapi yang membuat serupa dengan Allah adalah spiritnya. Ketika dia menghembusi nafasnya kepada hidung makhluk yang diciptakan itu, maka seketika itu juga makhluk itu menjadi serupa dengan dia. Nah, serupa dengan dia ini semuanya, saudara. Apa sifat-sifat daripada Allah Bapa, itu pun ada di dalam makhluk ciptaannya ini. Ya, kalau Tuhan Allah Bapa sifatnya adalah dia mencipta, dia bisa mencipta. Nah, yang diciptakan ini pun memiliki karunia untuk bisa menciptakannya. Segala image, segala karakter, kesucian, nah itu sifatnya dia. Maha kudus, suci, itu harus ada. Ada, dia miliki di situ. Dan dia masukkan ke dalam makhluk yang diciptakannya. Juga apa? Kekekalan, hidup kekal. Itu juga masuk langsung di dalam makhluk yang dia ciptakan. Yang dia hembusi, itu masuk. Maka pada saat itu juga manusia yang diciptakan menjadi makhluk hidup yang hidupnya kekal. Memiliki kehidupan kekal, bukan sementara. Dan sebagai pencipta, dia memiliki apa yang paling luar biasa, adalah suatu kebebasan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Karena dia menciptakan sesukanya dia. Dia menciptakan semaunya dia. Nah, kebebasan ini, kemerdekaan ini, ketika Allah menghembusi kepada makhluk ciptaannya, makhluk itu pun memiliki kebebasan itu, kemerdekaan itu. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa dan dia bebas menciptakan segala sesuatunya. Rohnya itu dihembuskan dan makhluk yang diciptakannya sudah memiliki kemerdekaan itu. Sudah memiliki kebebasan hidup yang kekal selama-lamanya. Dan itu didesain sedemikian rupa oleh Tuhan Allah Bapa, supaya mereka ini hidupnya juga sama dengan dia, walaupun terpisah tempatnya. Allah Bapa di surga, manusia yang diciptakan di bumi. Walaupun keadaan terpisah, tetapi hidupnya persis sama. Didesain sedemikian rupa, tidak ada perbedaan, sama. Ya, cuman yang di surga tidak visible, tidak bisa dilihat. Oleh karena itu ketika dia mau menciptakan, dia mau yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Yaitu saudara dan saya manusia. Ya, diciptakan memiliki suatu kemerdekaan. Merdeka untuk apa? Bebas, dalam arti bukan bebas liar, tapi dia bebas, ada roh yang memerdekakan. Yaitu apa? Ada roh Allah. Hanya roh Allah aja yang bisa memerdekakan seseorang. Dan kalau kita menerima roh Allah, berarti ada kemerdekaan di dalam kita. Ya. Tetapi karena manusia lemah, takut, jatuh di dalam godaan daripada iblis, sehingga kemerdekaan yang dia terima secara free, secara bebas, free, itu dia berikan kepada iblis. Dan seketika ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka sudah tidak memiliki kemerdekaan itu lagi. Mereka sudah menjadi budak akan dosa. Langsung seketika itu menjadi budak. Dan saudara pasti sudah tahu semua, akibat dari dosa itu manusia harus susah, payah mencari nafkah. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya kebebasan. Padahal dari awal desain supaya menguasai apa? Ikan-ikan di laut. Artinya kalau dikuasai itu bisa dibuat makan, dikelola, diinikan. Tetapi sekarang karena akibat dosa, mereka tidak memiliki kemerdekaan tersebut. Ya. Kemerdekaan yang mereka terima yang secara bebas, yang secara gratis, dia berikan begitu saja kepada iblis. Sehingga iblis menyalahgunakan kemerdekaan tersebut dengan menindas manusia, menista manusia. Ya. Dengan segala caranya iblis membuat manusia itu bertekuk lutut, takut akan dia. Bukannya
Manusia ini seharusnya dikasih kemerdekaan supaya manusia ini apa? Bertekuk lutut menyembah Tuhan Allah Bapa. Tujuannya manusia dikasih kemerdekaan adalah supaya manusia ini bisa menyembah Tuhan Allah Bapa. Tetapi karena mereka kalah, karena mereka jatuh dalam dosa, sehingga kemerdekaan itu mereka berikan pada iblis, dan mereka harus tunduk kepada iblis, sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah Bapa. Nah, pada saat seperti terpuruk seperti itulah manusia, kita mengalaminya. Ya, kita sepertinya membutuhkan suatu kemerdekaan. Kalau di dalam budak kita kepingin menjadi merdeka. Ya. Tetapi yang terjadi adalah manusia itu ketika dibebaskan, dibawa keluar oleh Tuhan dari ikatan dosa, ya, dibawa keluar dari ikatan dosa. Mereka tidak merasa juga bahwa mereka itu sudah merdeka. Seringkali mereka merasa lebih suka di bawah penindasan. Sebagai contoh seperti bangsa Israel. Sebelum juru selamat itu datang, Yesus Kristus, bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan itu. Tetapi di tengah perjalanan mereka mengeluh, ya, mereka protes, karena mereka merasa bahwa kayaknya lebih bebas waktu di perbudak, kayaknya lebih merdeka waktu dalam keadaan sesak. Nah, itu karena apa? Karena mental daripada budak yang sudah lama. Manusia ini selalu kecenderungannya karena keterbiasaan. Dengan keterbiasaan hidup yang biasa yang lama, itu menciptakan karakter di dalam kehidupannya. Ya. Untuk berubah sesuatu yang baru lagi, kayaknya sukar sekali untuk mengubah suatu kebiasaan. Betul gak sih? Mengubah kebiasaan tuh sukar banget. Ya. Tetapi Tuhan mau dengan Dia menurunkan anaknya, Dia merelakan anaknya turun ke bumi ini supaya kita betul-betul mengalami kemerdekaan. Kemerdekaannya apa? Untuk kembali lagi kita menyembah Tuhan lebih bebas lagi, lebih lagi. Ya. Memang pada saat itu Tuhan memakai satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel. Dia memilih dari semua karena tidak bisa. Karena semua manusia sudah terhisap dengan dosa. Dia memilih satu saja. Satu negara, satu bangsa, satu umat yang menjadi umatnya dia. Ya. Tetapi ternyata umat yang dia pilih ini tidak mau menerima dia. Tidak mau merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya. Mereka tidak mau menerima Yesus Kristus. Mereka menolak. Mereka pikir mereka sudah bebas. Karena mereka adalah keturunan daripada Abraham. Tidak pernah masuk dalam perbudakan, katanya begitu. Tidak pernah diperhambakan. Untuk apa kami dibebaskan lagi? Untuk apa? Mereka nggak sadar bahwa mereka tetap terikat oleh iblis, oleh kuasa dosa. Tapi mereka begitu sombong. Merasa tidak perlu dibebaskan, tidak perlu dimerdekakan. Ya. Coba kita buka dalam Yohanes. Ya. Yohanes 8. Dari ayat yang ke-21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini.
Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara denganmu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, ya, yang pada saat itu belum percaya kepada Tuhan, ada banyak yang tidak percaya. Dan dia berkata bahwa aku bukan dari sini, kamu dari sini. Ya. Dan aku akan pergi. Dan ke tempat aku pergi kamu tidak bisa datang. Mereka pikir dia mau bunuh diri kali ya, kayak gitu. Ya. Pikirannya orang Yahudi, oh dia ke alam mati pasti kita nggak akan bisa ikut, gitu. Ya. Di ayat 24, karena aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Setiap orang yang tidak percaya pada Yesus, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, orang itu akan mati dalam dosanya. Ya. Kemudian mereka bertanya lagi, lalu siapa? Tapi Tuhan katakan gak ada gunanya aku ceritakan siapa aku. Diceritakan pun kamu tetap tidak akan bisa mengerti, percaya. Ya. Tapi setelah itu ada beberapa juga orang-orang dari Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kepada orang-orang yang percaya inilah Yesus berkata, kalau kamu sudah percaya kepada aku dan kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Ya. Dan dengar kamu murid-Ku, kamu mengetahui kebenaran dari firman Tuhan. Ya. Kebenaran dari firman Tuhan itulah yang memerdekakan kamu. Di sini mereka mikir lagi, kami ini keturunan Abraham, tidak pernah diperbudak oleh siapapun menurut mereka. Tapi bukankah mereka juga pernah diperbudak oleh bangsa Mesir? Tapi mereka berkata, kami keturunan Abraham tidak pernah diperbudak. Mereka lupa kali, ya, lupa tentang masa lalu nenek moyangnya. Ya. Lalu kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Walaupun kamu tidak berbuat dosa, tapi kamu tetap tinggal di dalam dosa, kamu adalah hamba dosa. Jadi ketika dia mau menyatakan bahwa kami ini keturunan Abraham, kami tidak pernah berbuat kesalahan, kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia mau ke sana, mereka itu mau menyatakan bahwa kami tidak perlu dimerdekakan lagi, kami tidak pernah melakukan apa-apa, jadi kami seharusnya tidak pernah diselamatkan. Karena kami tidak melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, keturunan dari Abraham. Tapi Tuhan berkata, setiap orang
yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berbuat dosa apa? Tadi ini dia lupa, dia memungkiri, dia menjadi sombong. Itu sudah dosa. Kesombongan itulah dosa yang sesungguhnya. Dosa sombong itulah akar daripada dosa. Dan itu berasal dari siapa? Iblis yang tadi pertama kali saya sampaikan, menjatuhkan manusia. Ya, ketika dia berkata, kami ini bukan keturunan budak, kami ini keturunan Abraham, itu sudah sombong. Dan itu adalah dosa. Nah, itu yang perlu dimerdekakan. Ketika kamu masuk, dimerdekakan, menerima Yesus Kristus, mengenal kebenaran itu. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, itulah yang akan memerdekakan kamu dari setiap ikatan atau setiap dusta yang dilontarkan kepadamu oleh iblis. Ya. Mereka tetap tidak percaya, terus tidak percaya. Ya. Kemerdekaan kita, saudara, apa? Bukan hanya kita diselamatkan dari dosa kita, ya. Tapi kita ini dibebaskan dari pola pikir iblis. Itu yang terpenting. Mungkin ada banyak dari saudara lahir tidak melakukan dosa, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan apa-apapun juga, tidak melakukan apapun juga. Tetapi engkau tetap terhisap dalam dosa. Pola pikirmu tetap di dalam dosa. Pola pikirmu tetap di bawah kuasa daripada si iblis itu yang menjerat, yang mengikat kamu. Nah, itulah perlunya ada suatu kemerdekaan. Yang bisa memerdekakan pola pikir kita hanyalah kebenaran daripada firman Tuhan. Ya. Bukan kata orang lain, bukan kata pendeta, bukan kata siapa-siapa, tapi apa kata firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang memerdekakan kita dari pola pikir yang iblis yang menjerat kita. Ya. Kemerdekaan. Ya. Iblis waktu mengecoh manusia, manusia pertama itu sudah dalam keadaan free, bebas, merdeka. Mereka bisa jalan kemana-mana di semua taman itu. Mereka bisa makan apa saja semuanya. Mereka bebas dan semuanya itu sudah tersedia sedemikian rupa, disediakan oleh Tuhan Allah Bapa. Luar biasa penyediaannya. Ya. Tapi cuma satu yang diminta oleh Tuhan Allah Bapa. Kamu boleh makan semuanya itu, tapi satu, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Satu saja. Artinya mereka itu dapat kemerdekaan luar biasa. Cuman satu yang diminta. Tapi mereka tidak mendengarkannya. Ketika iblis menyampaikannya, diputar balik. Dibuatnya putar balik. Sehingga manusia itu tertipu. Ya. Coba kita lanjut di ayat yang 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari, demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Ya. Saya ulang lagi. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepada kamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku.
Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepada kamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Amin. Ya. Mereka tetap ngeyel. Ya. Pertama percaya, tapi ngeyel. Kami bukan dilahirkan dari perselingkuhan kok, bukan perzinaan kok. Bapak kami satu. Ya. Lalu berani mengatakan bahwa Bapak kami adalah Allah. Dan Tuhan katakan, kalau memang betul Bapakmu adalah Allah Bapa, kamu tentu tidak akan melakukan hal ini untuk membunuh aku. Karena aku pun berasal dari Allah, dan aku adalah anak Allah itu sendiri. Kamu pasti akan mengasihi aku. Ya. Jadi mereka ini berkelit, berbohong. Bagaimana mereka bisa berbohong? Berasal dari mana? Yesus katakan, dari bapamu. Siapa bapaknya? Iblis. Ya. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada satupun kebenarannya. Sejak awal perkataannya dia yang dia lontarkan kepada Adam dan Hawa selalu diputar. Dikatakan kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal mereka itu sudah diciptakan serupa dengan gambar Allah. Diputar, dia pendusta. Ya. Dia pembunuh, pendusta, dan setiap apa yang dia katakan tidak ada kebenaran. Jadi kalau apa yang dikatakan iblis tidak ada kebenaran, dan Tuhan katakan di dalam kebenaranlah di situ ada kemerdekaan. Berarti iblis, kata-kata iblis yang dikeluarkan adalah tujuannya untuk mengikat, untuk memperbudak seseorang. Ya. Setiap perkataan iblis yang dilontarkan untuk membuat manusia ini terikat kepada dia, tunduk kepada dia, menyembah kepada dia, karena dia bohong semuanya, pendusta, bapa segala dusta. Ya. Untuk membebaskan dusta itu, kita perlu kemerdekaan daripada Tuhan. Nah, kemerdekaan yang seperti apa? Yaitu kebenaran di dalam Kristus Yesus. Itulah yang memerdekakan kita. Berapa banyak sampai sekarang, saudara, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, seperti yang terjadi di yang kita baca ini. Mereka sudah mengenal Tuhan, mereka sudah terima Tuhan, tapi mereka tetap terikat dengan iblis. Mereka masih tidak terasa kalau mereka itu diperbudak oleh iblis. Di mana? Tetap melayani, memain musik, jadi WL, membaca firman, menyampaikan firman. Tetapi mereka tetap jadi diperbudak oleh iblis. Di mana? Di pikirannya mereka. Di mana? Di dalam hatinya dia. Ketika dia merasa, aku udah bebas kok, aku nggak perlu dimerdekakan lagi. Ada kesombongan di situ. Nah, itu yang menjadi ikatan. Saudara, ketika kita merasa diri kita tidak perlu pembebasan, tidak perlu kemerdekaan, di situ sejujurnya kita sedang diikat, sedang diperbudak oleh iblis. Dan Tuhan mau menyampaikan bahwa kemerdekaan yang dia miliki itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika mengetahui kebenarannya apa, bahwa kita itu harus mengakui segala dosa kita. Kita mengakui, kayak orang Farisi ini, orang Yahudi ini, mereka tidak mengakui dosa mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka berdosa, tidak merasa kalau berdosa. Nah, itu tidak akan ada yang bisa memerdekakan. Tapi biarlah setiap dari kita mau mengakui
Saya orang berdosa. Ada kesalahan yang saya lakukan. Dan ketika mengakui itu, itulah kebenaran. Dan itulah yang akan memerdekakan kita. Ya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah sudah Tuhan berikan sejak awal kepada setiap manusia. Ya. Tapi untuk apa? Untuk menyembah Tuhan supaya dengan bebas. Tapi ketika jatuh dan menjadi milik iblis, manusia tidak bisa menyembah Tuhan. Manusia tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Mereka mencari agama, mereka mencari ritual, tapi tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena sudah terputus, tidak ada kebenaran di dalam manusia itu lagi. Sehingga mereka tidak tahu mau kemana, mau cari kemana. Akhirnya mereka cari pohon, cari patung, cari sesajen. Nah, ini caranya. Karena sudah tidak ada kebenaran itu, mereka sudah ada dusta, ada kebohongan terus dari iblis. Sampai ketika Yesus turun, Yesus membawa firman Tuhan, keliling menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah. Itulah kebenaran yang sesungguhnya yang Yesus beritakan. Dan ketika setiap orang yang mendengar khotbah daripada Tuhan Yesus Kristus tentang Kerajaan Allah, itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Diberitakan, dibukakan, dicelekkan lagi. Dan yang menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah ini bukan hanya sekedar pendeta-pendeta saja pada saat itu. Ya. Tapi dia, anak Allah itu sendiri yang memperdekakan, yang berbicara. Sehingga ketika anak Allah itu sendiri yang menyampaikan firman-Nya, yang menyampaikan Injil Kerajaan Allah, itu ada kuasa yang memerdekakan. Sehingga setiap orang yang mendengarnya, dia memiliki kuasa kemerdekaan tersebut. Amin. Baru setelah itu murid-muridnya itu mereka dimerdekakan semua. Dan kemudian dari ke-12 murid ini yang menerima Roh Kudus, mulai tersebar Injil Kerajaan Allah. Tersebar kuasa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, yang mereka terima, yang mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu ada kembali dan mereka keliling menyebarkan Injil Kerajaan Allah dan sampai di tempat ini. Amin. Sehingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita hari ini. Untuk merdeka dari apa? Merdeka dari iblis. Pertama, kita harus merdeka dari iblis. Merdeka dari segala pola pikir, cara berpikir iblis yang memutarbalikkan, cara berpikir iblis yang selalu mau egois. Nah, ya, itu yang harus dimerdekakan. Nah, independent or dependent. Kita dimerdekakan untuk apa? Apakah supaya kita merdeka itu bisa enak, bebas, begitu saja bisa lari sana, lari sini, pergi sana, pergi sini, keliling sana, keliling sini. Ya, apakah itu tujuan Tuhan memerdekakan kita daripada iblis? Tidak. Tuhan memerdekakan kita dari iblis adalah untuk kita bergantung kepada Tuhan. Independence or dependence. Dia memerdekakan kita dari kuasa iblis, dari segala perbudakan iblis. Tujuannya supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kembali seperti di Taman Eden. Bergantung kepada Tuhan lagi. Bukan kita dapat kemerdekaan kemudian kita bebas. Ya, kita boleh pilih ikut Yesus atau tidak. Kita boleh pilih seperti itu, tidak. Kita menerima kemerdekaan ini supaya kita kembali lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah Bapa. Karena selama kita masih terikat dengan iblis, kita tidak bisa bergantung kepada Tuhan Allah Bapa. Nah, disitulah saudara memerlukan kemerdekaan tersebut. Ya. Karena bagi Tuhan tidak ada satu orang pun yang bisa menyembah dengan dua Tuhan. Harus satu Tuhan. Ya. Kalau kita masih bergantung kepada iblis, kita terikat pada iblis, kita tidak bisa angkat tangan untuk menyembah kepada Tuhan Allah Bapa. Bisa, tapi itu fake, kata BK. Palsu. Ya, seperti itu. Ya. Bisa nyanyi, tapi itu fake, palsu, gak ada gunanya. Ya, karena terikat. Tapi ketika kita dimerdekakan, ya, ketika anak manusia itu memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh dan benar-benar merdeka.
Sehingga kita memuji Tuhan, sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dependent or independence. Kita dikasih kemerdekaan, dibebaskan untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Tujuannya di situ. Bukan untuk kita malah lebih bebas lagi. Bukan untuk kita supaya kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Tidak. Tujuan daripada Tuhan membebaskan kita adalah supaya kita kembali lagi bergantung. Seperti di Taman Eden itu, kembali lagi berfellowship, kembali lagi berhubungan, kembali lagi memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Ya. Kemarin saya sampaikan di ladies sedikit dari penjelasan dari Pak Budi, bahwa untuk kemerdekaan itu tergantung dari seberapa ketergantunganmu kepada Tuhan. Kalau kamu mau dimerdekakan, kemerdekaan kita itu tergantung dari seberapa tergantungnya kita dari Tuhan. Kalau kita tergantung dari Tuhan segini, maka kemerdekaan kita juga segini. Tapi kalau tergantungan kita kepada Tuhan besar, maka kemerdekaan kita juga lebih besar lagi. Ya. Banyak orang yang tidak mau tergantung sama Tuhan. Mereka maunya hidup bebas. Seperti manusia pertama. Maunya bebas, padahal mereka itu sudah bebas. Mereka sudah menikmati semuanya, tapi mereka mau bebas. Ya. Tidak mau. Maunya itu yang free. Makanya ada istilah dunia free will. Ya, ada keinginan bebas. Maunya seperti itu. Tidak ada. Di dalam kerajaan Allah harus mengikuti setiap kehendak daripada raja tersebut. Harus tunduk mengikuti setiap kehendak daripada raja tersebut. Ya. Kalau kita mau bebas itu tawarannya iblis. Supaya kamu bebas sama seperti Allah. Tapi ternyata tidak bebas, menjadi miliknya dia. Terikat selama-lamanya sama dia. Dan dibawa kemana? Ke neraka sama dia. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan Allah Bapa, kayaknya kita terikat, kayaknya kita ini tidak bisa bebas. Tapi kita mengikuti Tuhan Allah Bapa sampai pada kekekalan itu lagi. Amin. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang mungkin kamu menjadi hamba daripada kebenaran itu. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Tapi bukan berarti kita sebagai hamba lagi. Memang betul mulai dari start dari hamba. Tetapi harus sampai menuju kepada mempelai. Ya. Kalau hanya hamba, tetap ada sesuatu proses yang harus dihadapi. Ya. Tingkat kemerdekaan hamba, anak, sahabat, dan mempelai sangat beda. Kalau saudara memang dipindahkan, kamu telah dimerdekakan dari hamba dosa, kemudian menjadi hamba kebenaran, tapi tetap masih hamba. Ya. Harus ada suatu penundukan diri, harus ada role yang harus kita kerjakan terus menerus. Tapi itu harus meningkat. Kalau kita sudah dalam kebenaran, kita harus meningkat, bukan hanya sebagai hamba saja, tapi terus naik. Menjadi apa? Anak-anak, dikatakan anak itu tetap tinggal dalam rumah, kalau hamba tidak. Harus menjadi anak-anak kerajaan. Dan terus meningkat. Jangan hanya mau sampai di anak saja. Tapi terus meningkat sampai tunangan. Sampai mempelai. Ya. Ada kebebasan yang berbeda antara hamba, anak, dan mempelai. Ya. Nanti akan saya lanjutkan di dalam hari-hari berikutnya. Ya. Tetapi ketika saudara saat ini kamu dimerdekakan dari dosa. Berapa banyak saudara yang dimerdekakan dari dosa? Supaya apa? Supaya engkau bergantung kepada Tuhan. Bukan untuk supaya engkau berdosa lagi. Bukan. Kita sudah bebas kemudian berdosa lagi. Tidak. Dengan kebebasan kita, kemerdekaan kita dari dosa. Supaya kita apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tujuannya Tuhan memerdekakan kita dari dosa adalah supaya kita bisa menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita masih terikat oleh iblis, tidak akan bisa menyembah dengan sungguh. Ya. Di mana saja
di suasana kayak gimana saja, tempat yang bagus kayak gimana pun, kalau engkau masih terikat dengan iblis, kau tidak akan bisa menyembah Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi sekalipun tempatmu kecil, tempatmu sederhana, kalau engkau sudah dimerdekakan dari iblis, engkau tetap bisa menyembah Tuhan Allah sungguh-sungguh. Dan itu yang dikehendakinya. Tujuannya dia datang adalah untuk itu. Tetapi bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak paham. Dia berkata, buat apa? Kami tidak dari hidup perbudakan kok. Mereka tidak mengerti, tidak menyadari bahwa mereka itu sudah dan sedang dalam perbudakan. Tapi kita kalau tahu salah, dinyatakan dosa, segera kita minta ampun. Supaya kita dimerdekakan lagi. Jangan simpen dosa, saudara. Kalau ada firman Tuhan yang langsung tajam menunjukkan tentang dosa, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Itu untuk membongkar dirimu, untuk memerdekakan dirimu. Jangan berdalih seperti orang Yahudi. Tidak, kami tidak berdosa, kami tidak melakukan ini. Ya. Itu adalah tipuan daripada iblis untuk menarik kembali supaya kita tidak dimerdekakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan, saudara, tetap kita membutuhkan kemerdekaan dari Tuhan yang sesungguhnya ini. Karena iblis akan berusaha mencoba untuk mengikat saudara lagi. Sekalipun saudara sudah terima Yesus Kristus, dia mencoba, siapa tahu dia nggak ganggu kayak gimana, dia tidak bisa mengganggu miliknya Tuhan lagi, tidak akan bisa. Tetapi dia mencoba mencari celah-celahmu, dicari celahnya. Kalau engkau hidupnya bercelah, maka dia bisa masuk. Oleh karena itu janganlah ada celah di dalam kehidupanmu, sehingga iblis tidak bisa masuk untuk mencobaimu, untuk menggodamu. Dia tinggal masuk sedikit, kalau ada celah sedikit dia tinggal gini aja, engkau sudah jatuh. Dia tinggal menantikan aja, menampi seperti ini. Ya, itulah yang dilakukan iblis. Tindakan yang dilakukan iblis adalah itu. Dia tidak bisa masuk lagi dalam kehidupan saudara, tidak bisa. Kalau engkau sudah dimerdekakan oleh anak, tidak bisa. Tetapi dia mencoba, terus mencari. Ada celah enggak? Sedikit ada celah. Seperti apa sedikit celah? Ya seperti tadi itu. Ada dosa kesombongan tapi tidak mau diakui. Ya. Kalau ada dosa sedikit, segera kita akui supaya itu tidak menjadi celah, dan iblis tinggal begitu aja roboh semuanya. Amin. Kalau ditegur oleh sesama rekan, oleh firman Tuhan, oleh suami, oleh istri, lalu katakan juga oleh anak-anak, bisa juga anak-anak itu menegur kita, dengarkan dia. Itu menyelamatkan kita dari kerobohan itu. Kalau kita ada celah sedikit, iblis itu tahu. Ini dia kesempatanku. Aku gak bisa masuk, semuanya sudah tertutup. Tapi yang kita buat adalah kita membuat celah sendiri. Ya. Kadang-kadang kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan, tapi kita kadang-kadang yang mengikatkan diri sendiri kepada iblis. Kita kembali lagi mengikatkan diri. Kita sudah merdeka. Kita mau bergantung lagi kepada iblis. Nah ini yang salah, saudara. Kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, biarlah kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu tujuannya. Jadi jangan sampai kita mau tertipu lagi. Ya, dengan apapun, dengan caranya iblis berbisikkah, bermain-main dalam pikiranmu, ya, berkata-kata dalam pikiranmu, melihat apa, mulai ngomong ada suara-suara seperti ini. Dia hanya menipu. Dia adalah bapa pendusta itu. Ya, biarlah kemerdekaan kita berasal dari anak Allah itu sendiri yang memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita sudah dimerdekakannya, kita pun benar-benar merdeka. Dan untuk apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Nanti besok hari Jumat akan saya lanjutkan. Korapaseta karana.